Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua, kawan-kawanku semua, dimanapun kalian berada ya. Ketemu lagi bersama saya di YouTube Aris Channel ya. Oke, gimana kabar kalian? Ya, harapannya tetap baik-baik saja ya, tetap sehat, dan mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dalam bekerja ataupun dimanapun seperti itu ya. Oke kawan, di sini pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan sedikit, yaitu tentang kecelakaan yang terjadi di Balikpapan ya, Kalimantan Timur, di persimpangan lalu lintas ya, Muara Rapak, pada Jumat tanggal 21 ya kemarin. Terjadi yaitu truk tronton ya yang menabrak mobil dan pengguna jalan lainnya, yaitu sepeda motor. Di sini saya akan menanggapi sedikit apa sih penyebab dari kecelakaan itu. Menurut informasi yang saya dapat, itu adalah truknya bermuatan kontainer ya. Di dalam kontainernya terdapat yaitu muatan kapur, yaitu bermuatan sekitar 20 ton di sana. Yang jelas truk ya, sebuah truk, dan saya sendiri sebagai driver truk ya, menyadari bahwa kita dalam mengemudi ya pasti akan panik ketika kita mengalami hal-hal seperti itu. Menurut penjelasan sopir ya, bahwa unit tersebut terjadi yaitu remblong. Coba kita lihat dulu videonya ya, kejadian ini. Coba kita simak dulu videonya. Oke kawan, gimana menurut kalian? Menurut keterangan ya kepada sopir ya, bahwa truk tronton Nissan tersebut gagal brake ya, atau gagal rem. Bahwa diketahui semua bahwa kita ya harus paham ya, harus peka terhadap unit ya. Harapannya seperti itu. Saya sebagai driver sendiri mengharapkan untuk saya sendiri dan untuk kawan-kawan, untuk sahabat-sahabat semua, tetap memperdulikan keselamatan kita sendiri maupun untuk keselamatan orang lain seperti itu. Jika kita sudah menjaga diri kita sendiri ya, pasti orang lain insya Allah akan terjaga juga ya. Utamakan dulu diri kita ya, nanti untuk orang lain pasti akan mengikuti seperti itu. Jadi awalan apa sih yang perlu kita lakukan sebelum mengemudikan unit ya, sudah saya buatkan video sebelum-sebelumnya, sudah saya berikan contoh, berikan tutorialnya. Awal mula kita sebelum mengendarai unit apapun itu, entah truk entah mobil umum ya, kita diwajibkan untuk mengecek ya, mengecek keadaan semua. Yang terpenting di sini adalah untuk unit ya, kita harus paham ya, harus peka terhadap 3 hal terhadap unit. Di sini saya akan berikan 3 yang sangat berbahaya di unit ini pada teman-teman semua ya. Ini salah satunya kejadian di Balikpapan yang menabrak mobil ya, dan pengguna jalan lainnya di simpang lampu merah ini adalah terjadi karena remblong kawan. Jadi di sini sangat fatal sekali, bahwa remblong itu jika kita tidak bisa mengontrol unit sendiri, tidak bisa mengendalikan unit, pasti akan terjadi seperti itu. Dan driver pun pasti akan panik ya kawan ya. Kenapa driver itu menabrakkan mobil? Karena mungkin dalam pikirannya itu adalah pengen memperhentikan unit ya. Karena sudah panik, hanya itu jalan yang bisa dilakukan seperti itu kawan. Itu sebenarnya jika dibanting ke kiri dan rebah, kemungkinan tidak akan terjadi seperti itu ya. Karena sudah terjadi ya, sebelumnya saya ikut berbela-sungkawa kepada para korban ya. Mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya ya, dan diterima semua amal ibadahnya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan
untuk keluarga semua yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan ya, karena semua ini sudah jalannya ya, mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik yang dipilih Tuhan, seperti itu ya kawan. Buat semuanya, buat pelajaran saja bahwa hal seperti ini ya jangan sampai terulang lagi. Di sini saya akan memberikan tip ya, memberikan saran, memberikan yang terbaik ya, cara-cara kita mengoperasikan unit agar lebih aman seperti kawan ya. Oke, di sini ada 3 poin yang paling penting sekali sebelum kita mengoperasikan unit kawan. Yang pertama yaitu adalah steering. Steering pastikan aman kawan. Jadi steering itu yang pertama kita wajib untuk dump truck, kita wajib mengecek oli steeringnya kawan. Untuk Nissan sendiri itu terdapat juga oli steering. Di sana kita harus mengecek ya apakah oli atau levelnya itu kurang seperti itu. Apabila oli dalam steering itu kurang, itu pasti akan terasa lebih berat kawan untuk steeringnya. Itu sudah saya alami sendiri ya, bahwa sistem power steering di dump truck memang seperti itu. Kita harus mengecek juga di gearboxnya apakah ada rembes-rembesan seperti itu. Apabila ada rembes-rembesan pasti oli steeringnya itu kurang kawan, seperti itu. Jadi kita wajib untuk mengeceknya. Dan kemudian di situ untuk ke bawah, di situ ada tirut ya, apakah tirutnya itu bengkok ya. Apabila bengkok itu juga pengaruh juga untuk keseimbangan antara ban kiri dan ban kanan. Jadi kita akan di-polling seperti itu. Jadi kita harus peka sekali terhadap unit ya, seperti itu. Jangan memaksakan apabila terjadi hal-hal sedikit yang kurang aman seperti itu. Seperti salah satu contohnya olinya kurang ataupun tirutnya bengkok ya, seperti itu. Untuk yang kedua yaitu brake-nya atau rem. Seperti kejadian ini bahwa keterangan drivernya bahwa sistem brake-nya adalah tidak berfungsi ya kan. Untuk di dump truck ya sendiri itu ada yaitu sistem brake, yaitu foot brake ya, menggunakan kaki, dan rem brake tangan atau parking brake. Sebenarnya rem parking brake sendiri bisa digunakan untuk kita memberhentikan unit atau mengurangi laju unit ketika kita dalam keadaan emergensi ya. Dalam keadaan rem kaki kita ablong, kita bisa menggunakan rem tangan ini, kita bisa gunakan. Kemudian untuk masih ada lagi yaitu exhaust brake, kita main transmisi seperti itu. Karena mungkin dalam keadaan panik kita sudah tidak terkontrol ya, sudah tidak memikirkan hal seperti itu. Maka di sini saya memberikan tip pada kawan-kawan untuk sebagai driver pengemudi semua, bahwa brake itu sangat penting sekali kawan. Jadi kita harus wajib mengeceknya. Sebelumnya sudah saya buatkan cara mengecek brake gimana, sudah saya buatkan. Di sini saya jelaskan sedikit ya kan. Untuk mengecek brake sendiri kita harus cek secara berjalan dan berhenti. Secara berhenti pun kita bisa cek untuk dump truck, yaitu dengan sistem chamber ya, menggunakan angin. Apabila ada terjadi kebocoran pasti brake itu tidak akan normal seperti itu. Yang kedua dengan cara berjalan, apakah ketika kita menginjak brake bisa berhenti atau tidak, seperti itu. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya kawan. Itu yang kedua, poin yang kedua. Untuk yang ketiga kita pastikan yaitu bannya kawan, ban atau tire. Di sana kan terdapat yaitu baut atau nut-nut ya kawan. Itu sangat fatal sekali apabila nut-nut atau baut-baut itu ada yang kendor. Jadi untuk awalan kita wajib mengeceknya, wajib mengecek. Untuk kondisi nut-nut dan baut kita pastikan sudah kencang semua. Kemudian di bagian final grab ya, itu tidak ada kebocoran oli ya di sana, karena sistem putaran akhir pada tayar adalah di final grab itu ya. Jika ada kebocoran oli pasti akan tidak cepat merusak yaitu komponen-komponen yang terdapat di dalam final grab itu tersebut. Kemudian pada bannya apabila sudah terjadi aus ya, sudah tidak ada untuk daya cengkramnya, itu jangan sampai untuk memaksakan karena itu akan sangat bahaya sekali, fatal sekali untuk kita semua, baik driver maupun pengguna jalan lainnya. Tips saya ya tetap berhati-hati, jangan memaksakan apapun itu
dalam kondisi tidak aman. Harus kita tahan emosi kita ya, ketika kita mengemudi ya. Pastikan semua aman, kondisi badan kita aman, kondisi unit aman, dan kondisi medan pun aman. Jadi kita harus memahami 3 hal itu. Yang pertama ya kawan, kita dalam unit kita harus memahami dengan steering harus aman. Yang kedua yaitu brake atau rem itu harus aman. Yang ketiga adalah tayar atau ban harus aman. Kemudian di samping itu kita harus memastikan yaitu kondisi badan kita adalah fit ya, tidak drop, tidak sakit dan tidak ngantuk seperti itu. Yang kedua yaitu kita harus paham unit itu dalam kondisi aman, tidak ada kendala apapun. Yang ketiga yaitu kondisi medan. Kondisi medannya seperti apa sih, ini apakah turunan, apakah tanjakan, apakah belokan, kita harus paham itu, harus peka itu. Untuk bagi driver semua ya, khususnya saya sendiri sebagai driver ya, harapannya kita harus berhati-hati, kita saling menjaga keselamatan kita sendiri maupun orang lain ya. Ini sebagai pelajaran, mudah-mudahan tidak terjadi pada siapapun, tidak terjadi lagi pada siapapun untuk kejadian yang namanya remblong ya kawan ya. Saya harapkan tetap waspada, tetap hati-hati ya, tetap peka terhadap semuanya, diri kita, unit maupun medan ya kawan. Selamat bekerja untuk semuanya, para driver pada semuanya ya, yang menggunakan kendaraan di jalan ya, tetap hati-hati karena di jalan raya itu sangat ramai sekali. Itu resiko terjadi kecelakaan itu sangat banyak seperti itu ya. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol ya, dari kita sendiri yang bisa mengontrol. Utamakan dulu diri kita bisa mengontrol ya. Untuk orang lain nanti akan bisa mengikuti seperti itu ya. Sekali lagi saya mohon tetap berhati-hati para driver, khususnya saya sendiri sebagai driver juga ya, driver truk khususnya ini. Kita dituntut untuk tetap aman ya, bekerja karena nyawa kita tidak ada gantinya. Oke kawan, mungkin ini bisa bermanfaat ya buat semuanya, dan untuk semua korban-korban yang terjadi saya sekali lagi ucapkan berbelasungkawa. Mudah-mudahan diberikan ketabahan semua, diberikan cepat kesembuhan bagi yang luka-luka, dan bagi yang tidak selamat untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan seperti itu ya kawan. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk semuanya ya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya semuanya ya. Tetap ikuti terus YouTube Aris Channel ya. Di like jika kalian suka ya, dibagikan ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.